Halo, anak-anakku kelas Paulus. Apa kabar hari ini? Tentunya semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Masih semangat untuk sekolah minggu? Kita harus semangat. Kita harus terus mencari Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar dari debu menjadi makhluk hidup. Apa ya? Kira-kira apa ini? Dari debu menjadi makhluk hidup. Yuk kita simak pelajaran hari ini. Materi kelas Paulus, dari debu menjadi makhluk hidup. Ayat Alkitab diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi hari ini, marilah kita pujikan lagu Allah Menciptakan Saya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang cerah ini yang boleh kami nikmati dari hari lepas hari. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang terus Engkau berikan buat kami semua. Terima kasih juga Tuhan, Engkau terus memberikan semangat buat anak-anak kami kelas Paulus untuk terus datang kepadamu, untuk terus datang memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun dalam kondisi yang masih sangat terbatas. Walaupun kami hanya dapat berkumpul melalui online hari ini, tapi biarlah semangat kami untuk terus mencari Tuhan tidak akan luntur dari hidup kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau terus akan memberikan kekuatan buat kami dan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembelajaran hari ini adalah belajar bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan suatu tujuan dan menyerahkan hidup kita untuk melayani Allah. Menemukan kebenaran Alkitab. 1. Dibentuk dari debu. Diambil dari Kejadian 2 ayat 7 dan Mazmur 103 ayat 14. Mungkin sulit bagi kalian untuk mempercayai, tetapi seluruh tubuhmu terbuat dari debu tanah. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita diingatkan kepada kenyataan ini
dalam Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Debu adalah zat yang dianggap rendah. Tidak seorang pun mau dikotori olehnya. Debu adalah sesuatu yang kita singkirkan dari rumah kita dan kita sapu dari pinggir-pinggir jalan. Namun, Tuhan Maha Pencipta menciptakan sesuatu yang indah dari debu. Ia menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya dan terciptalah seorang manusia. Allah dapat memakai apa saja dan membuat sesuatu yang luar biasa darinya. Dari debu tanah, Ia membentuk makhluk yang hidup. Dua, menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 menyatakan hal yang sama dengan mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada sesuatu pada diri kita yang sangat mirip dengan Allah. Tetapi apakah kemiripan ini bersifat fisik atau yang lain? Ayat-ayat lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah Putra dan Roh Kudus ikut serta dalam penciptaan. Bagaimana kenyataan ini dapat menolong kita melihat diri kita sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah? Seperti halnya Allah terdiri atas 3 oknum, kita juga terdiri atas 3 aspek yang berbeda, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh tentu saja menunjuk pada keadaan fisik. Dengan tubuh, kita hidup dan berada di bumi. Jiwa menunjuk pada bagian mental dari keberadaan kita. Jiwa tidak sekedar menunjuk pada organisme fisik otak, tetapi juga menunjuk pada keunikan kepribadian, pikiran, dan emosi yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam beberapa hal, jiwa merupakan bagian diri kita yang menentukan sifat dan keadaan diri kita ini. Roh menunjuk pada bagian diri kita yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah. Roh adalah bagian manusia yang bersifat rohania. Penting juga untuk menyadari bahwa ketiga aspek manusia ini sama sekali tidak saling terpisah. Sebaliknya, ketiganya bekerja sama untuk membentuk manusia yang utuh. Oleh sebab itu, sesuatu yang terjadi pada tingkat fisik dapat mempengaruhi kita juga pada tingkat mental dan rohani. Kesatuan manusia sangat penting karena menolong kita untuk melihat kesatuan Allah meskipun ada 3 oknum dalam Trinitas, namun hanya ada satu Allah. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa diciptakan menurut gambar Allah tidak menunjuk pada kesamaan fisik, tetapi menunjuk pada susunan yang terdiri atas 3 bagian. Hal ini membuat kita berbeda dari ciptaan yang lain. Karena walaupun hewan memiliki keberadaan fisik dan mental, namun mereka tidak memiliki aspek rohani yang dapat memungkinkan mereka untuk bersekutu dengan Allah. Maka, seharusnya kita gembira, karena Allah benar-benar telah menciptakan kita secara unik dan menurut gambar-Nya. 3.
dengan satu tujuan. Sejauh ini kita telah membahas dua aspek mengenai penciptaan kita. Pertama, kita diciptakan dari debu tanah, dan kedua, kita diciptakan menurut gambar Allah. Kemudian pertanyaannya, tetapi mengapa Allah memutuskan untuk menciptakan manusia? Apakah tujuannya bagi kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sekali lagi kita akan membaca beberapa ayat dalam Alkitab, Kejadian, dan Mazmur. Manusia sangat istimewa di antara ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Allah menyimpan yang terbaik untuk babak terakhir dari karya ciptaannya. Kitab Kejadian mencatat tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Mari kita baca dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Allah memberkati manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan menyuruh mereka mengurus bumi. Walaupun pada hakikatnya Allah yang menguasai semuanya, namun kita harus bertindak sebagai pengurus karyanya. Kita disuruh untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas segala hewan. Dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita, diberikan pula tanggung jawab yang besar. Kita harus menjadi pengurus bumi yang baik dan berusaha agar tidak merusak atau mencemarkan bumi. Allah mengizinkan kita untuk memerintah bumi, namun kita harus selalu ingat bahwa bumi ini adalah kepunyaan Allah. Allah menciptakan kita tidak semata-mata agar Ia memiliki orang yang mengasihinya. Allah juga ingin menyatakan kasih-Nya kepada seseorang. Hal ini merupakan lingkaran timbal balik. Ia mengasihi kita dan kita mengasihinya. Lingkaran kasih yang indah ini terlukis dalam kitab Yohanes. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Allah menciptakan kita agar kita dapat mengasihinya. Namun demikian, Ia juga memberi kita kebebasan kehendak. Kita bebas menentukan apakah kita akan hidup bagi Dia dan mengasihinya atau tidak. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah 1. Allah menciptakan kita dari tanah. Ia memakai sesuatu yang biasa dan sederhana untuk membuat sesuatu yang luar biasa dan indah, yaitu manusia. 2. Dengan memiliki hidup bagi Allah dan mematuhi Dia, kalian memiliki hidup yang penuh arti dan tujuan. Demikian penjelasan tentang firman Tuhan hari ini. Untuk tugas, yang pertama, tulislah ayat hafalan dalam bentuk poster. Buatlah sekreatif mungkin. Kedua, tuliskan citra Allah yang ada dalam dirimu. Tuliskan dalam bentuk poster yang kreatif. Untuk hasilnya, kalau sudah selesai, silakan dikirim ke WhatsApp grup
Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau menciptakan kami sungguh luar biasa. Kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang unik, yang berbeda dari makhluk yang lain. Dan Engkau telah memberikan tanggung jawab yang besar buat kami. Dan kami juga memiliki kasih setia yang terus terpancar di dalam hidup kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah langkah-langkah kami, agar kami terus hanya memandang Engkau sebagai tuntunan dan pimpinan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami, dan kami hanya bisa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.